Kita masih di FC Cat House ya bersama dengan Kang Feby di sini, dan ternyata ini mau ngasih makan kucing-kucing ya guys ya. Ini kucing gede kecil mereka akrab ya, tidak ada masalah dan tidak ada perkelahian ya guys ya. Bongsor banget lagi guys, Maine Coon satu nih. Kucing itu memang rata-rata ada yang banyak kena karang gigi juga. Iya, karang gigi ya. Karang gigi, terutama untuk kucing-kucing yang sering dikasih wet food. Oh, wet food kebanyakan jadi karang gigi. Ya, BSH ya gitu ya. Tapi dia itu ya. Sama Munchkin. Munchkin ya. Guys. Manja banget dia. Nah, itu ya. Minta dielus kayak gitu. Minta dielus, minta diaduk. Tapi dia tuh ini hati, ini dengki nih guys ya. Tuh nggak ngerti deh, Maine Coon bocil di sini tuh karakternya bener-bener friendly banget. Kita bener nih si Black Cat, si Black Cat ini tuh dari tadi ya guys ya. Sangat awet dia menutupi kamera guys ya. Emang apa sih nggak boleh? Guys, kita masih di FC Cat House ya bersama dengan Kang Feby di sini, dan ternyata ini mau ngasih makan kucing-kucing ya guys ya. Ini kucing gede kecil mereka akrab ya, tidak ada masalah dan tidak ada perkelahian ya guys ya. Bongsor banget lagi guys, Maine Coon satu nih. Gila ukurannya gede banget. Itu tiba-tiba ada Munchkin pula di sini ya. Kita lihat sini Mak. Wow guys, tapi tuh walaupun dia badannya besar tuh dia malah paling santai ya. Maksudku kan biasanya badan gede tuh dia kayak dominan gitu loh. Ternyata dia malah mengalah guys sama bocil-bocil ya guys ya. Ini kok nggak dibagi nih? Taruh sendiri lah. Guys. Ini berarti ini apa dry food ya berarti ya? Iya. Ini dry food guys, makanan makanan yang istilahnya tuh jadi makanan utama ya kalau dry food gini ya, utamanya lah kayak gitu. Wow, ini ada beberapa jenis. Sebenarnya tuh di video sebelumnya kita udah jelasin juga guys ya jenis-jenisnya, dan tadi tuh kataku kayak kita bikin video lagi kali ya, satu lagi gitu ya guys ya, sekalian kita juga pengen ngebahas gitu loh guys, gimana sih cara istilahnya tuh melihara kucing gitu loh guys ya dengan baik dan benar, seperti itu sih guys. Ini dia sendirian loh, enak banget ya makan di sini. Kamu sendirian ya? Permisi, Bapak Selit makan sendiri. Waduh, akhirnya ada yang ini guys, yang nyamperin. Waduh guys, pakai tangan guys ya, dia main tangan ya. Gak lama guys kalau seperti ini ya. Sudah mau habis sebentar lagi guys. Gimana sih caranya supaya kucing kita tuh gak galak Kang? Gimana sih caranya gitu loh biar gak galak, biar kayak gini gitu kan? Maksudnya ditaruh di ruangan tenang, gak kayak menggigit kita, gak kayak gini lah, kelihatannya enak gitu ya. Ada caranya nggak sih? Apa gimana nih? Dia harus ini aja sih dibiasain aja bareng-bareng. Dibiasain ya. Iya. Soalnya tadi tuh kan sempat ada salah satu di video kita kemarin ada kucing yang one man gitu kan yang galak gitu loh. Supaya terhindar dari kegalakan seperti itu harus seperti apa gitu. Jadi harus sering berbaur dengan kucing lainnya, dibiasain juga. Berarti dia mah lebih ke kucing lain gitu ya, kucing lain ya. Kalau misalnya yang kemarin kan yang di atas kan si kucing yang galak itu kan dia pertama one man, terus dia juga nggak biasa ketemu kucing yang lain kan, karena di rumahnya cuma ada dia doang seorang. Bukan seorang sih, sekucing. Sekucing. Ya benar, sekucing ya. Jadi itu juga karakter kebentuk ya, jadi agak galak ya. Ya, soalnya aku kaget gitu loh. Maksudnya ini tuh kucing bocil ya guys ya. Ini paling usianya baru berapa bulan ini Kang? Ini rata-rata sih paling kecil umur 2 bulan setengah sampai 3 bulan. 3 bulan ya guys ya. Sama ini segede ini tapi mereka bisa berbarengan dalam satu ruangan. Dan segede ini malah dia tuh bisa mengayomi ya guys ya, tidak membuli ya guys. Aku kira tadi dia akan kayak dominan langsung disundulin yang lainnya, gue makan duluan. Ternyata enggak guys. Dia sangat amat pengertian dengan kucing-kucing yang lain ya. Akan telur dadar bentar dah. Di sini kan spesialisnya Maine Coon gitu ya. Aku mau coba tanya-tanya juga dong soal Maine Coon. Maine Coon tuh kalau kita pelihara ada apa ya, cara pelihara yang beda nggak sih dibandingkan kucing yang lain gitu? Sama aja sih untuk pemeliharaan dengan kucing lain pun sama aja untuk standar kucing pemeliharaan sama. Berarti nggak ada perbedaan ya gitu ya? Nggak. Mungkin lebih ke porsinya aja, makan lebih banyak gitu doang ya berarti ya? Iya betul. Wow. Terus kalau misalkan pengen lebih bagus lagi sih kita kasih daging-dagingan juga. Maksudnya kasih yang istilahnya apa, real food gitu ya? Itu raw food kita bisa. Raw food gitu ya. Ini raw foodnya apa nih yang dikasih nih biasanya kalau Jadi kita ada produksi juga sih sebenarnya, produksi sendiri. Oh iya? Raw foodnya, cuman kebetulan stoknya lagi habis. Biasanya raw foodnya apa? Ayam, puyuh? Ayam ya? Ayam. Oh ternyata pakai ayam kayak gitu ya guys ya? Kita bikinnya ayam udah campur sama salmon juga. Jadi wow, sama salmon ya. Sepertinya itu mah lebih baik saya yang makan guys ya. Ya. Kalau misalnya raw food kayak gitu, untuk ke dianya efeknya apa Kang? Maksudnya kenapa biasanya dia lebih bagus? Badannya dia lebih ngisi. Lebih kelihatan gemuk gitu. Betul. Ke bulunya gitu ngaruh nggak biasanya? Ke bulu juga ngaruh. Oh begitu ternyata guys ya. Wow, ini memang sangat menarik sih. Padahal dia tes yang sebesar ini tuh pas kecil ini ya, segede ini ya kurang lebih ya. Ini anaknya ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Ini anaknya guys, anaknya ini guys. Nah anaknya kayak gini nih. Ya, kurang lebih kayaknya anaknya kalau udah gede pun ya kurang lebih bakal seperti ini lah ya. Tapi ini dari sekecil ini loh guys. Udah pada habis. Udah pada habis guys. Ini macam-macam cemilan
doang, dan makanan aslinya mah di kandang ya, harusnya di kandang ya. Cemilan doang, ini mah tuh kamu teh gimana sih ini tuh udah pada habis. Jadi dry food tuh sebenarnya buat cemilan bagus, atau buat dikasih dijadiin buat makanan utama juga bisa. Iya. Jadi untuk dry food tuh dia punya fungsi buat ngebersihin dari sisa-sisa makanan yang ada di giginya. Oh iya. Tuh, jadi scaling secara alami. Ya ampun guys, scaling lagi guys. Nah, dokter gigi mah pasti tahu lah. Tapi saya tidak bisa men-scaling kucing ya BTW ya. Padahal prinsipnya sih kayaknya sama ya. Ya, jadi scaling kucing atau gitu. Tapi ada ya, scaling kucing ada ya? Ada. Jadi kalau Kamu bisa nggak scaling kucing kayak gitu? kalau itu kan saya harus ke dokter sih. Ke dokter ya? Bisa dibius ya? Dulu ya betul. Dibius dulu. Jadi untuk di kucing itu emang rata-rata ada yang banyak kena karang gigi juga. Iya, karang gigi ya. Karang gigi, terutama untuk kucing-kucing yang sering dikasih wet food. Oh, wet food kebanyakan jadi karang gigi. Betul. Iya Kan sih, bang, wajar wet sih. food itu biasanya kan Lunak sisa-sisanya nyangkut di gigi ya gimana. Bener. Kayak gitu. Jadi untuk yang suka ngasih wet food, bagusnya diselingi juga sama dry food. Gitu. Oh begitu ya. Jadi istilahnya wet foodnya itu istilahnya tuh si giginya tuh udah kotor. Pakai dry food kan mungkin dia lebih kasar ya Iya, teksturnya ya. Kesikat dengan sendirinya gitu ya. Kayak semacam sikat gigi gitu lah dia ya. Oke. Tapi pernah nggak kayak istilahnya tuh ada kucing yang ada karang giginya, terus sampai bermasalah ke kucingnya dan akan ngeh gitu loh kalau dia tuh bermasalah. Ada Pernah ada. pernah sempat ngalamin. Gimana tuh biasanya tuh? Ya, Ini jadi ngomongin karang gigi kucing nah, ya, BTW? untuk edukasi juga ya, untuk Iya. beberapa yang kasus untuk yang scaling karang gigi. Iya. Itu biasa kita bisa diidentifikasi dari beberapa ciri. Apa tuh Biasanya ada ya kucing yang suka berliur. Oh berliur. Oke, kalau Terus gitu ya. mulutnya bau. Mulutnya bau ya, kayak orangnya gitu mulutnya bau ada karang mulutnya gigi ya. bau kan. Terus Nah itu kalau misalkan nemu kayak gitu, dicek aja si kucingnya, si giginya tinggal dibuka kan. kalau ngecek mah bisa sih guys, ini sini lihat. ngecek Sini mah. giginya kayak gitu. Ngecek nih coba ya. Ngecek ya guys, ini bukan scaling ya. Ngecek mah bisa guys tuh. Kalau ngecek bisa sih. Kita Cuman buka. Nah untuk buka mulut itu kita pegang rahang atas dengan dua jari kayak gini. dan ini nggak kenapa-napa ya. Enggak, ini kucingnya. aman. Ini aman ya. Ini aman. Ngapain mas? Nah buka, terus rahang bawahnya kita buka. Oh iya guys. Oh guys. Wah ini mah bagus guys ya. Bagus. Wih guys bagus tuh ya. Gigi taring semua guys. Nah, biasanya kalau misalnya ada karang gigi tuh bener kelihatan kayak orang aja gitu ya. Ya ada betul. karang Ini gigi kan ya. bersih kan? Bersih banget. Ini Iya. bersih. Kalau misalkan ada karang gigi tuh biasanya ada Kuning-kuning, kerak kuning kerak betul. kuning gitu ya? Kayak orang aja sih sama. Iya. Keraknya mah kayak gitu. Mirip-mirip. Dan di scaling tuh, oh iya sih. Soalnya kan di scaling kan kita aja di scaling agak linu ya guys ya. Kalau mereka kan nggak paham linu kayak gitu. Pokoknya yang dia paham tuh nggak nyaman aja kan. Mungkin bisa berontak, bisa gigit, bisa tantrum ya guys ya. Mungkin ya lebih dari dimandiin kayaknya guys ya. Iya. Tuh, makanya kalau misalkan Iya. scaling itu mau nggak mau itu wajib bius total. Bisa total ya. Iya. Bener-bener loh guys ya, ini ya dokter gigi hewan kayak gitu guys ya, asik banget ya. Oke. Nah kalau misalnya sekecil ini nih, perawatannya tuh ada perbedaan nggak sama yang gede gitu loh? Mungkin kayak dari makannya lebih sering atau apa gitu lebih diperhatiin kalau kita adopsi kucing kecil kayak gini? Untuk perawatan sebenarnya basicnya sama-sama aja, paling dari asupan nutrisi. Untuk yang kitten itu biasanya dia memerlukan protein yang lebih tinggi, asupan protein yang lebih tinggi betul. Dapat dari mana tuh kalau kayak gitu? Itu bisa dari kayak ayam-ayaman kayak gitu, ikan atau telur kayak gitu. Untuk dari dry food juga untuk yang khusus kitten kan ada. Oh, dry food kitten kan dia udah diformulasiinnya buat kitten. Mungkin Iya. kebutuhan buat kittennya juga jadi lebih Betul. terpenuhi ya. Makanya untuk yang dry Ini food, bener-bener ya, ini satu ya guys ya. Dari tadi nutupin kamera. Sorry. Iya. makanya untuk yang dry food untuk kitten tuh biasanya kandungan proteinnya dia lebih tinggi. Oh begitu. Betul. Iya, Untuk iya, yang iya. yang adult itu biasanya di 30 ke bawah biasanya kandungan proteinnya. Untuk yang kitten biasanya 30 ke atas. Sebenarnya kan ini mah preferensi masing-masing ya guys ya. Maksudnya mau pelihara kucing mau umur berapapun, mau gede mau kecil kayak gitu itu preferensi masing-masing. Cuma aku mau nanya aja Kang Feby nih, kalau menurut Kang Feby nih paling oke nih pelihara kucing tuh umur berapa nih? Supaya oke tuh dalam artian bisa bonding ke kita. Pokoknya paling ideal lah gitu loh. Kalau saya sih lebih ke gimana ya? Menyesuaikan aja dengan kondisi yang si ownernya dulu yang mau adopnya. Gitu. Iya. Dia kalau misalkan belum ada pengalaman, Iya. masih nyubi-nyubi belum Nyubi-nyubi ya. Saya sih lebih saranin kalau misalkan mau kitten pun itu bagusnya minimal di 4 bulanan lah. 4 bulan ya. Karena untuk di bawah 4 bulan itu kan kondisinya agak masih ringkih kan. Kayak ini berapa bulan nih? 2 bulan, 3 bulan mungkin ini ya. 3 bulan setengahan lah. Ini hampir nih berarti ya, hampir 4 bulan ya. Kurang lebih berarti ya, kurang lebih ya kayak gini lah guys ya.
Kayak gitu-gitu. Maksudnya rentan tuh lebih rentan ke penyakit kayak gitu atau gimana tuh? Iya, karena dia imunitasnya belum terlalu stabil kan, belum terlalu kuat. Jadi kalau misalkan dia ada kena perbedaan suhu atau gimana, mungkin lebih gampang sensitif buat ya, drop ya. gitu. Jadi kalau misalkan yang belum tahu kan, ketika menghadapi kucing yang tiba-tiba drop kan panik atau kayak gimana. Terus cara handle-nya nggak tahu. Nah, nanti kalau misalkan salah handle pun nanti banyak kucingnya juga malah mati atau gimana. Malah mati gitu ya. Kasihan juga. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan emang udah oke, siap sama konsekuensinya, ya nggak masalah sebenarnya dari kitten pun. Karena kalau misalkan nyarinya emang pengen bonding dari awal sih, emang ngebentuk karakter emang dari kitten ya. Kitten. Bener nih si Black Cat, si Black Cat ini tuh dari tadi ya guys ya, sangat amat dia menutupi kamera guys ya. Emang apa sih nggak boleh? Emang dari kitten sih lebih seru gitu, karena kita dari kecil sampai dewasa kita pelihara gitu. Iya. Kalau misalnya dari jenis-jenis yang tadi kita bahas di sini, yang paling friendly ke orang tuh apa tuh Kang? Kucing yang paling friendly itu sebenarnya kalau saya sih lebih di Maine Coon sih sebenarnya. Maine Coon juga dia friendly sebenarnya. Maine Coon ya paling friendly ya yang ada di sini ya. Oke. Persia juga sebenarnya friendly juga. Persia juga friendly ya. Kalau misalnya Maine Coon, tadi ngomongnya apa Maine Coon ya tadi ya, Maine Coon ya friendly. Oh ini Maine Coon main ini guys nih friendly. Iya. Dia walaupun kelihatannya gede, garang itu padahal baik. Jadi Maine Coon tuh dia garang banget, postur gede, tapi sebenarnya hati Hello Kitty ya. Dia sama anak kecil pun sih aman sebenarnya. Aman ya. Tadi aja yang galak di atas malah bukan Maine Coon ya guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyari, misalkan pengen nggak mau dapat kucing yang galak ya, bagusnya mending langsung datang aja. Oh iya. Jadi langsung tahu kan nanti karakternya kayak gimana. Karakternya ya. Betul. Kayak jadi sini kan walaupun kita misalnya adopsi dari segede ini juga kelihatannya kan dia udah baik, udah santai gitu kan ya. Kurang lebih mungkin kalau kita udah bawa dan adopsi juga di rumah akan seperti ini mungkin ya. Iya. Mungkin dia agak adaptasi dikit kali ya. Tapi ujung-ujungnya juga karakter asli dia seperti ini, bakal seperti ini gitu ya. Bentuk sih kalau ini. Udah kebentuk ini udah friendly parah ini guys. Gak cuma sama Kang Feby doang, ini sama aku juga friendly guys ya. Sama semua orang juga friendly. Bahkan tadi waktu pertama kali aku masuk aja dia langsung nyamperin kita di sini. Dia lumayan pintar tadi Kang. Dia bisa matiin ini loh Kang. Dimatiin sama dia. Tapi udah dimatiin tuh kita tadi komplek, kok mati? Dinyalain lagi guys sama dia guys. Bisa matiin nyalain ini guys dia. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk di suara pun dia nggak terlalu, bukan tipe kucing yang berisik gitu. Oh, dia nggak berisik. Walaupun dia posturnya badannya gede, dia nggak berisik. Oh iya. Kadang ada beberapa kucing yang kayak di satu momen tuh kayak iya betul. Apalagi ketika dia birahi kan biasanya untuk manggil si kucing pasangannya itu dia berisiknya minta ampun. Contoh lah kalau misalkan ada kucing-kucing yang di luar rumah yang liar kayak gitu, tengah malam berisik banget tuh. Bener-bener berisik banget lagi. Nah, kalau ini nggak sampai kayak gitu. Kecil banget dia suaranya. Jarang banget ngeong juga dia jarang. Iya jarang. Aku nggak pernah denger dia ngeong dari tadi guys. Oh seperti itu ya ternyata ya. Pernah nggak kamu punya kucing Maine Coon yang lebih guys sih itu bener-bener ya. Kamu tuh kenapa sih obses banget sama kamera? Ini obsesi luar biasa nih sama kamera si temennya guys ya. Pernah nggak Maine Coon yang lebih gede dibandingkan ini Kang? Pernah ada di sini gitu? Ada sih sebelumnya. Itu beratnya sampai di kisaran 10-an lah mungkin ada. Gila 10 kilo. Ini aja tadi 6-7 kilo ya katanya ini. Iya. Gila guys, kalau 10 kilo berarti wow guys. Untuk di Indonesia tuh ukuran 6 sampai 8 kilo tuh udah kehitung gede sih. Iya. 6 sampai 8 kilo udah masuknya kategorinya besar. Gede nih guys ya. Tapi kalau misalnya udah di atas 8 itu lebih gede lagi. Wah itu udah agak masuk akal itu, jumbo itu guys. Bener, lihat deh ini. Si hitam tuh kenapa sih? Kayaknya memang harus diamankan deh guys ya. Kayaknya mungkin pengen diadop ya. Pengen diadop ya guys. Ini buat teman-teman juga yang pengen adop ya. Nanti aku bakal coba buat taruh linknya guys di deskripsi dan juga di kolom komentar guys. Ini namanya FC Cat House. Nah pokoknya kontak-kontak dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu harga dan lain-lainnya juga aku ada di video sebelumnya tuh aku sempet nanyain harga satu-satu gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau ini aku pengen ngebahas tentang yang ada di sini aja sih. Wow. Kalau nge-sterilin gitu mah harus ke dokter hewan ya kamu ya? Harus ke dokter hewan. Nah ini juga ini juga agak unik nih. Aku ngeliatnya nih. Dia teh berarti BSH ya gitu ya. Tapi dia itu ya. Sama Munchkin. Munchkin ya. Guys. Manja banget dia. Nah, itu minta dilus kayak gitu. Minta dilus, minta diaduk. Tapi dia tuh ini hati, ini dengki nih guys ya. Aku tuh nggak ngerti deh. Maine Coon bocil di sini tuh karakternya bener-bener friendly banget. Sama orang tuh dia malah nyamperin gitu loh guys ya. Apa semua lagi mempromosikan diri kayak adopsi saya gitu kan.
kali ya. Kadang ada kayak gitu mungkin ya. Kayak semacam caper-caper gitu. Caper-caper gitu ya. Nih, ini caper bro. Asli deh, yang caper tuh Maine Coon guys dari tadi. Yang lain tuh nggak begitu caper. Nah ini juga menarik nih jenis ini nih. American apa tadi Kang namanya? American Crow. American Crow tuh guys ya. Menarik juga tuh. Tuh guys lagi pada main ya dia. Jadi kayak mereka tuh ya nggak caper guys. Asik sendiri aja gitu loh sama kucing-kucing yang lain palingan. Jadi badannya juga itu ya bulat ya Kang ya. Bulunya dia tebal banget. Bulu tebel ya. Memang sih telinganya juga kayak Batman ya guys ya ini. Tadi kita seperti dia kabur ke sana guys. Seperti itulah ya guys. Ada yang naik-naik juga ke sana tuh ya guys ya. Ini udah benar-benar kayak nyaman banget sih mereka nih. Sehari-hari itu sebenarnya memang suka di free room gini kan? Ya, Atau gara-gara kayak misalnya ada orang datang ke sini di free roomin gitu? Enggak. Jadi tiap hari juga ada jam-jamnya buat di free room juga. Oh, buat free room gitu ya. Kalau misalkan di kandangnya kita lagi dibersihin, kucingnya kita free room dulu. Oh begitu. Jadi tiap hari pasti ada jam-jam waktunya buat mereka free room main-main di luar. Iya. Kan biar nggak stres juga kalau misalkan terus-terusan di kandang kan kasihan juga tuh kucingnya. Iya. Tadi kan kita juga sempat ngomongin yang pedigree non pedigree kayak gitu. Di sini ada yang pedigree kayak gitu kan? Pedigree, nah ini juga pedigree sebenarnya. Ini pedigree nih. Oh ini pedigree. Wow ternyata iya guys ya. Nah, untuk ini juga pun yang ini kan dulu ikutannya pedigree. Oh ini beneran guys. Yang bisa ikutan begitu tuh harus pedigree ya? Pedigree juga. Untuk yang Ica tuh itu khusus buat pedigree kan ini ada lebih seksi. Iya. Aku tuh pernah juga kan ikut kayak diundang ke kontes gitu kan sama WCF kalau nggak salah tuh. Nah ada begini-ginian gitu. Katanya kalau udah dapat ini sekian tuh nanti bisa ini namanya juara apa. Ada nama-namanya sendiri. Tapi jujur aku tuh bingung tahu waktu pertama kali ke sana tuh ini tuh penilaiannya seperti apa gitu. Yang nilainya juga bule-bule gitu. Ya itu untuk yang international cat show biasanya dari luar juga jurinya dari luar. Nah kita sekilas bahas aja lah sekalian. Gimana tuh? Kalau misalkan untuk kontes itu biasanya contohnya untuk di Maine Coon kan. Iya. Jadi untuk tiap jenis kucing itu ada standar breednya. Nah nanti standar breednya itu poinnya itu jadi dilihat berdasarkan dari standar breednya kucingnya. Dia kualitasnya masuk nggak ke kategori standar breednya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari kepala aja, nah dari kepala misalkan untuk kategori Maine Coon, moncongnya bentukannya harus kayak gimana, telinganya misalkan harus tinggi. Ini berarti udah masuk standar breed nih sebenarnya kalau ini. Udah masuk sih sebenarnya. Iya. Terus dari bentukan mata kayak bentukan gitu. mata. Kenapa tuh matanya harus seperti apa? Untuk Maine Coon tuh lebih matanya kayak kalau misalnya bentuk tuh kayak mirip-mirip almond lah. Mirip almond ya? Beda kalau misalkan kayak tadi jenis British nah. Iya. Nah ini kan agak belum sekali sih kalau misalkan Maine Coon dia matanya kayak ini udah. Agak. Tapi emang ada ya? Guys, memang ini sih matanya belok parah sih guys nih. Ternyata Maine Coon matanya belok seperti ini dia udah bukan nih berarti nih, nggak masuk standar breed ya. Standar breed. Terus kalau misalkan terlalu sipit juga dia nggak bagus juga. Oke. Begitu. Jadi apalagi tuh? Itu dinilai dari situ. Pertama dari kepala kan shape-nya, bentukannya kayak gitu. Terus dari proporsional badannya dia panjangnya. Nah, panjang tuh sekali. Jangan cuma panjang tapi harus ngisi juga dia. Kalau misalkan panjang tapi kurang kurus isi gitu ya kurang bagus juga. Oh iya. Tapi kalau kegendutan juga kurang bagus. Kegendutan juga kurang bagus. Jadi idealnya emang proporsional lah. Proporsional ya. Terus ini misalkan dari badan, jadi terus berisi sama berotot juga. Berotot ya. Iya sih guys. Gitu. Terus misalkan dari ekor. Nah ekor tuh kalau misalkan Maine Coon dia harus panjang. Harus panjang ya. Panjang. Tapi ada Maine Coon tapi ekor pendek ada. Ada aja. Itu maksudnya ya kalau bisa bilang gagal saya kalau misalkan barang itu rejekan lah. Iya. Tapi lebih ke ini mungkin ya kayak tidak masuk standar breed. Iya, tidak masuk. Makanya kalau misalkan untuk yang tidak masuk standar breed biasanya itu kalau misalkan aturan asosiasi itu harus wajib di steril. Wajib di steril supaya tidak berkembang biak dan tidak menghasilkan anakan-anakan yang berpotensi cacat juga. Oh, itu jatuhnya lebih kasar mah cacat ya? Iya. Seperti itu. Jadi untuk yang cacat-cacat itu atau tidak masuk standar show itu biasanya harusnya di steril. Biar si darah ya itu tetap ini ya. Iya, betul, biar kualitas si kucing dari si kucing terjaga kayak gitu. Nah, tadi dari ekor kan terus dari kaki, misalkan kakinya dia harus tinggi. Tinggi loh ini. Kalau dia Maine Coon tapi kakinya pendek, udah nggak masuk standar. Itu jadi manskin gitu. Kakinya pendek. Maine Coon munchkin ya. Nah, tapi ada munchkinnya Maine Coon ada. Sudah emang kalau misalkan
Maine Coon tuh emang benar-benar nggak boleh Gak boleh apa-apain ya. nggak boleh dikawin silang sama jenis lain. Kalau ada orang nakal mah ada aja bener. Tapi kalau misalkan Gak akan jadi mungkin ya. Gak tahu juga ya sih. jadi sih ya kayak misalkan kalau misalkan dia kondisinya koloni kayak gini kan mungkin tiba-tiba ngawinin betina yang lain kan tanpa sepengetahuan kita ya mungkin bisa aja kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau secara sengaja memang secara di asosiasi nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan ya untuk yang sebatas pet doang sih rata-rata si owner ada aja. Ada aja, Karena mungkin ya. dia nggak punya pasangannya, yang terus dia minim edukasi juga mungkin ya asal kawin aja yang penting Sekali kawin. aja ya. Kayak gitu. Seperti itulah ya guys ya. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu ya guys ya untuk video kali ini ya. Ini kita mau coba buat bahas-bahas santai aja. Ternyata seru banget sih Kang. Ntar kapan-kapan main lagi ya. Sini lah ya. Boleh. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau adopsi kucing, ntar aku taruh linknya di komentar ya guys ya, sama di deskripsi guys, kayak gitu. Sudah semakin malam, jadi kita pamit saja Kang. Makasih banyak ya Kang. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye. Thank you guys.